Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Penyuluh Pertanian, Bapak Eko Nugroho Darmo Putro. Yang kami hormati KLC PAPP 1, Bapak Andi Warnaen. Yang kami hormati pula narasumber dari Patra Niaga, Bapak Wahyu Harmoko, kemudian yang kami hormati pula narasumber dari PSP yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Hermansyah selaku Katimker Pengawas Alsintan Pra TPH. Kemudian yang kami hormati pula Kelsey dari Provinsi Jatim, Jateng, Banten, dan DIY, serta penyuluh pertanian dari Provinsi Jatim, Jateng, Banten, dan DIY yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bergabung di Zoom meeting dalam rangka sosialisasi penyaluran BBM bersubsidi khusus Alsintan untuk petani. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, acara akan dimulai arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian kepada Bapak Eko Nugroho. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semuanya pada pagi hari ini dapat kembali menjalankan aktivitas dan bisa mengikuti kegiatan sosialisasi berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi khusus Alsintan untuk para petani. Yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dari Pertamina Patra Niaga yang sudah hadir mewakili Bapak Bayu Harmoko. Terima kasih Pak Bayu sudah berkenan bergabung dan akan memberikan materi buat kita berkaitan dengan akses dan penyaluran BBM bersubsidi untuk petani. Selanjutnya nanti juga ada narasumber dari direktur atau yang mewakili dari BPH Migas yang berkaitan dengan sosialisasi peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025. Selanjutnya juga ada dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSP yang sudah hadir Pak Agus ya mewakili untuk memberikan materi. Selanjutnya yang kami hormati para undangan yang sudah hadir mewakili dari Dinas Pertanian, ada dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, Dinas Pertanian Provinsi Banten, kemudian juga dari APH, mudah-mudahan hadir juga dari perwakilan Kejati Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten. Selanjutnya juga dari unsur Polda, ada Polda Jateng, Polda Jatim, DIY, dan Banten. Dan tentu para KLC, Katimker, dan Bapak Ibu, para penyuluh yang kami banggakan. Hari ini kita kembali mengadakan kegiatan sosialisasi khusus untuk wilayah Jawa, ya Bapak Ibu. Pekan yang lalu, hari Kamis, kita juga memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan yang ada di Provinsi Sumatera. Ya, ini terbagi 2 sesi dan hari ini kita juga akan ada 2 sesi Provinsi Jawa. Nah, nanti dan sekitarnya mungkin Kalimantan ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sosialisasi pupuk bersubsidi ini penting untuk diketahui kita semuanya mengingat selama ini ya petani kita dalam menjalankan kegiatan olah lahan maupun
pasca panen ya itu menggunakan BBM bersubsidi ya karena ini sangat membantu para petani kita ya. Harapannya dengan BBM bersubsidi ini bisa meningkatkan pendapatan juga para petani dan memudahkan ya petani dalam menjalankan kegiatan budidaya padi terutama ya sehingga petani lebih semangat ya lebih produktif untuk kemudian bisa terus melakukan kegiatan mulai dari olah lahan ya kemudian pasca panennya. Tentu dengan adanya pupuk subsidi, dengan BBM subsidi, ya, ini eh, dengan harga yang cukup jauh dengan harga non subsidi, ya ini tentu akan memberikan semangat, motivasi tersendiri buat petani kita. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, eh, sampai saat ini serapan untuk BBM bersubsidi ini masih sangat rendah, masih berkisar di angka 200.000 KL. Ya. Nah, sementara pemerintah sudah menyiapkan BBM bersubsidi sejumlah 1,3 juta KL. Nah, ini sudah bulan Mei, Juni, ya, sudah bulan Juni, sudah 6 bulan berjalan, serapannya masih rendah. Nah, tentu kita mengevaluasi, ya, kenapa BBM subsidi ini belum banyak dinikmati oleh para petani, ya. Nah, petani ini Bapak Ibu sebenarnya tidak hanya Kementerian Pertanian yang bisa menikmati, tapi nelayan juga. Kemudian eh, dari petani kehutanan. Jadi ada beberapa petani yang bisa menikmati BBM bersubsidi ini. Nah, khusus kita teman-teman yang setiap harinya bertemu dengan para petani, ya petani pertanian, ya tentu ini sangat diperlukan ya untuk kemudian diedukasi kepada petani untuk memanfaatkan subsidi BBM ini ya dalam rangka percepatan olah lahan dan tanam. Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu dari APH, dari Kajati, Kajari, ya, kemudian dari unsur kepolisian, ini juga perlu pemahaman bersama. Ya, jadi persepsi bagaimana akses BBM bersubsidi, kemudian sampai penyaluran, ini perlu sekali diketahui oleh semua unsur, ya, supaya di lapangan kita semuanya bisa selaras begitu ya, tidak ada penyimpangan ya, kemudian juga tidak ada praduga ya. Kita berharap petani bisa dengan mudah, dengan lancar bisa mengakses BBM bersubsidi ini ya. Demikian juga APH bisa memahami bagaimana prosedur di lapangan ya sehingga petani Gapoktan ya itu juga nyaman ya. Semuanya merasa nyaman dapat menjalankan kegiatannya masing-masing. Ya, karena uh, kita semuanya ya baik dari kementerian maupun dari TNI, Polri, Kajati ini sama-sama mendukung ya apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden ya untuk kemudian mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan ya. Kita bersyukur ya sampai saat ini ketahanan pangan kita sangat baik ya. Terbukti tahun 2025 ya produksi beras kita mencapai 34,69 juta ton. Nah, ini juga capaian tertinggi dalam sejarah Bapak Ibu. Kemudian juga stok pangan beras kita yang ada di Bulog itu di bulan awal Januari mencapai 4,3 juta ton. Nah, saat ini sudah berada pada posisi 5,3 juta ton. Sudah naik 1 juta ton. Nah, tentu ini berkat sinergi bersama ya Bapak Ibu, para penyuluh, petani, dinas kabupaten, provinsi kota dan juga aparat penegak hukum yang sama-sama mendukung ya swasembada pangan berkelanjutan. Nah, ini kita patut syukuri dan kita terus jaga ya kolaborasi di antara kita semuanya. Dan tentu semangat ya petani ini harus kita jaga dengan
Salah satunya memberikan akses BBM bersubsidi. Ya. Nah, tentu nanti akan disampaikan bagaimana mekanisme ya yang berlaku sehingga para penyuluh ini bisa memberikan pendampingan yang tepat kepada petani, kelompok tani atau gapoktan maupun juga kelembagaan ekonomi petani dengan memanfaatkan eh, BBM bersubsidi ini. Nah, barangkali eh, rekan-rekan semuanya masih belum ya memahami bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana proses di lapangan. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur, berterima kasih pada para narasumber yang akan memberikan pemahaman pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan ini memberikan semangat Bapak Ibu ya untuk membantu para petani kita. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya selamat mengikuti kegiatan sosialisasi untuk penyaluran BBM bersubsidi khusus Alsintan ya untuk para petani kita. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kami nyatakan dibuka. Selanjutnya kami persilakan para narasumber nanti dipandu oleh moderator Bu Dewi untuk kemudian memberikan materi-materi buat kita semuanya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bersama, ya baik dari dinas, dari Kajari, dari Kajati maupun dari kepolisian dan teman-teman para penyuluh semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eksponensial. Terima kasih Pak Kapus atas arahan-arahannya bahwa penyerapan BBM pupuk subsidi masih rendah, sehingga dengan adanya sosialisasi pada hari ini harapannya penyerapan BBM pupuk subsidi bisa meningkat demi mendorong swasembada pangan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu semua, berlanjut ke acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu materi. Ada 2 materi yang akan disampaikan hari ini, eee, yang bersumber dari Pertamina Patraniaga dan juga dari PSP. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Bayu Harmoko, dari Pertamina Patraniaga. Kepada Bapak Bayu Harmoko, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Izin, apakah suara sudah terdengar, Ibu? Sudah, Pak. Baik. Pertama-tama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Jatim Jateng Banten DIY, Bapak Eko Nugroho, dan seluruh Kepala Dinas Penyuluhan Provinsi Jatim, Jateng, Banten, dan DIY. Kemudian kepada Bapak seluruh peserta Zoom ya Bu ya dalam hal ini. Izinkan kami memberikan beberapa terkait dengan bagaimana proses penyaluran BBM subsidi. Mohon izin Direktur PPN dalam hal ini pemasaran retail belum berkenan, artinya masih ada kesibukan dan belum dapat berjoin dan menitipkan salam kepada Bapak Ekon. Semoga nanti tidak mengurangi rasa hormat kami bisa menyampaikan materi-materi. Izin saya share screen ya Bu ya. Pak. Materi sudah terlihat ya Bu, izin. Sudah, Pak. Baik, berikut ini kami sampaikan mengenai proses dasar hukum dan mekanisme penugasan. Seperti diketahui bahwa dalam hal ini Pertamina Patraniaga dalam ini merupakan anak perusahaan dari Pertamina Persero dalam mendapatkan penugasan penyaluran BBM subsidi ke seluruh Nusantara ini berdasarkan beberapa dasar hukum dan mekanismenya. Pertama terkait dengan
mekanisme penetapan itu besarannya ditetapkan di APBN. Jadi setiap tahun dilakukan penetapan di APBN, dalam hal ini pembahasan oleh pemerintah dan DPR RI dalam ini. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama dan penetapan berapa besaran subsidi energi dan volume kuota yang nantinya dibagi secara nasional, maka diberikanlah penugasan dalam hal ini kepada BPH dan KSDM dalam hal ini dalam untuk melakukan semacam regulator, karena dua instansi inilah yang dari Kementerian SDM dan BPH Migas ini yang dalam hal ini yang mengatur dan sebagai regulasi di dalam penunjukan penyaluran BBM subsidi. Nah, di dalam pelaksananya, dalam hal ini Pertamina dalam melaksanakan penugasannya ada dua badan usaha dalam ini, namanya disebut sebagai badan usaha penugasan, dalam hal ini satu Pertamina dan dua AKR. Tapi beberapa mungkin AKR di wilayah yang tidak terlalu besar, artinya mayoritas di sini masih dalam Pertamina dalam hal ini terkait dengan penugasan penyaluran BBM CPT subsidi ini. Kemudian dari penugasan yang diberikan ke Pertamina, maka Pertamina menunjuk beberapa penyalur Pak dalam hal ini. Nah, kalau Bapak ketahui mungkin di lebih penyalur ini lebih biasa dikenal sebagai SPBU SPBU. Nah, di SPBU SPBU inilah yang nantinya menyalurkan setiap liternya BBM subsidi ini kepada masyarakat. Nah, konsumennya terutama ini konsumen sesuai dengan peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 terutama. Nah, kemudian dari konsumen tentunya ini adalah dimonitor. Artinya setiap liter yang kami salurkan kepada konsumen itu tentunya akan selalu dimonitor baik dari Kementerian Keuangan, kemudian oleh auditor, dalam hal ini bisa Kementerian dari Kementerian SDM melalui izinnya, kemudian dari Kementerian Keuangan melalui izinnya juga, kemudian dari BPH Mugas juga melakukan dalam hal ini melakukan monitoring terkait dengan proses pengawasan pendistribusian BBM subsidinya. Kemudian dari sisi auditor yang lain seperti BPK dan BPKB juga ikut melakukan audit terkait dengan berapa besaran yang disalurkan oleh Pertamina dalam memenuhi penugasan yang telah diberikan oleh BPH Migas dan Kementerian SDM dalam hal ini. Nah, timeline-nya seperti ini. Yang perlu kami highlight sebenarnya dari yang kami akan tekankan dari proses yang terlalu panjang ini bahwa setiap liter yang disampaikan, yang disalurkan oleh Pertamina kepada konsumen itu selalu akan dipertanggungjawabkan, baik secara ketentuannya dan ketepatannya. Makanya di sini kalau kita cek, Bapak Ibu, kita perlihatkan pada poin 7 di sini dilakukan verifikasi oleh BPH Migas, kemudian dilakukan kemudian oleh review ini oleh Kementerian oleh Ijen Kementerian Kemenkyu, BPK, BPKP ini juga melakukan pengawasan. Artinya apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini untuk menyalurkan BBM subsidi ini diawasi dan dilakukan verifikasi terkait dengan ketepatannya. Nah, kenapa kami menekankan ketepatan ini? Ketepatan ini adalah menjadi kunci karena sekarang dalam implementasinya penyaluran BBM subsidi ini, pemerintah sekarang sedang menekankan terkait dengan ketepatan. Maka di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini sekarang sudah dilakukan penggunaan. Kalau di kendaraan kita sudah menggunakan QR ya. Jadi di kendaraan kita sudah menggunakan QR. Nah, itu merupakan salah satu upaya dari Pertamina dalam melakukan sebagai kontrol atau mekanisme pengendalian terkait dengan pengawasan pendistribusian BBM subsidi. Kemudian di sini selanjutnya kami menekankan terkait dengan proses mekanismenya bagaimana sih kuota itu diberikan. Jadi pertama kali usulan kuota itu ada di dua. Satu dari instansi-instansi, dalam hal ini juga dari Kementan, bisa jadi Kemenkop, KKP, dan UKM dalam ini, bisa juga dari Pemdanya juga. Nah, kemudian dari
opsi yang satu. Tapi opsi yang kedua dari Pertamina juga diminta untuk memberikan berapa estimasi atau trend seasonality atau history ya terkait dengan penyaluran BBM subsidi ini. Kemudian dari usulan nomor 1 dan usulan 2 ini akan dikumpulkan oleh BPH. Nah, BPH inilah yang melakukan peramu. Diramu, diolah, dianalisa oleh BPH, kemudian muncullah sebagai berapa kebutuhan nasional setahun terkait dengan BBM subsidi dalam hal ini. Nah, dari BPH Migas kemudian dilakukan pembahasan dengan Kemenkyu di Komisi 12 dan kemudian ditetapkan di dalam Banggar. Nah, di Banggar ini ketok palu berapa jumlah volume yang ditugaskan atau yang diberikan kepada negara terkait dengan BBM subsidi ini yang terus didistribusikan secara nasional. Kemudian BPH Migas dalam hal ini sebagai regulator BBM fuel dalam hal ini BBM subsidi, maka BPH Migas menetapkan kuota yang telah ditetapkan oleh Komisi 12 tersebut di dalam beberapa ditugaskan ke Badan Usaha Penugasan dalam hal ini adalah 2, yaitu Pertamina dan AKR. Nah, dari penugasan yang telah ditetapkan, BPH membaginya berdasarkan lembaga penyalur. Nah, lembaga penyalur inilah yang nanti yang Bapak Ibu lebih kenal sebagai nama SPBU. Nah, ketika Pertamina sudah mendapatkan penugasan dari BPH, maka Pertamina dalam hal ini Pertamina Group, Pertamina Persero, kemudian memberikan penugasan kepada anak perusahaannya bernama Pertamina Patraniaga. Dan inilah nantinya dari Patraniaga menunjuk SPBU yang untuk bisa menyalurkan BBM subsidi itu langsung kepada masyarakat. Atau dalam hal ini juga termasuk kepada petani, kepada nelayan dan UKM dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan jenis BBM, BBM itu dibagi menjadi 2. Ada BBM umum. BBM umum ini adalah BBM yang tidak mendapatkan subsidi Bapak Ibu. Tapi ada juga yang BBM tertentu dalam hal ini atau disebut dalam biasa kita sebut sebagai BBM subsidi. BBM subsidi ini adalah BBM yang memang diberikan subsidi. Namun secara ketentuan ini memang harga yang ditentukan harga jual eceran sebenarnya lebih tinggi daripada harga yang dijual kepada masyarakat. Nah, inilah gunanya dilakukan subsidi oleh pemerintah supaya apa? Supaya memang harga jual eceran BBM itu bisa terjangkau sehingga bisa menumbuhkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nantinya. Nah, berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, memang ada 6 kategori yang berhak mendapatkan subsidi dalam hal ini. Ada transportasi darat, kemudian ada usaha perikanan, ini biasa di teman-teman KKP, kemudian ada layanan umum, ada pemerintah juga mendapatkan. Kemudian dari sisi sebelah kanan, ini ada transportasi air, dalam hal ini adalah motor tempel, ASDP, kapal-kapal penyeberangan, bendera laut, dan macam-macamnya. Kemudian untuk yang di pertanian, nah ini adalah sektor Bapak Ibu semua, dari petani, kelompok tani atau usaha pelayanan, jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah kurang dari 2 hektar. Nah, yang terakhir adalah usaha mikro. Nah, yang kami berikan tanda seperti ini adalah semua penyaluran harus menggunakan surat rekomendasi sesuai dengan ya, peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 yang terbaru. Ini yang merupakan pembaruan dari peraturan BPH Migas nomor 3 tahun 2023 kalau nggak salah. Nanti atau dari BPH Migas yang akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, bagaimana pola distribusinya? Pola distribusinya ini kita ketahui bahwa BBM itu prosesnya adalah pertama kali adalah kilang. Kilang ini akan melakukan pengolahan. Jadi menjadi beberapa fraksi-fraksi. Salah satunya adalah menjadi BBM solar dan Pertalite dalam hal ini. Bisa Pertamax, bisa bahkan sampai dengan aftur, minyak tanah, sampai dengan eh, aspal juga akan keluar sebagai di kilang. Kemudian dari kilang, ini karena kilang di Indonesia ini kita hanya membuat 6 di Pertamina, kemudian akan distribusikan ke fuel terminal. Fuel terminal ini biasa disebutnya depot-depot BBM di Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemudian dari fuel terminal ini akan didistribusikan kembali sampai ke titik serah lembaga penyalur. Ini yang biasa kita sebut sebagai SPBU Bapak Ibu semua. Nah, dari SPBU itulah nantinya semua konsumen baik kendaraan, non kendaraan itu bisa melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau kita menggunakan sekarang implementasi subsidi tepat di mana memang setiap liter yang kami keluarkan itu berdasarkan audit dan peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2025 bahwa kita diwajibkan untuk bisa menggunakan penyaluran menggunakan berbasis teknologi dalam rangka untuk meningkatkan ketepatan. Maka saat ini penyaluran ini menggunakan QR, baik di kendaraan maupun non kendaraan kita sudah menggunakan QR. Kalau di non kendaraan terutama untuk pertanian biasanya surat rekomendasi yang dikeluarkan melalui Ekstar itu di sisi sebelah kiri bawah itu akan muncul semacam QR. Nah, QR itulah nantinya yang bisa di-scan di seluruh misalkan karena di surat rekomendasi yang telah dituju oleh instansi penerbit dari surat rekomendasi tersebut. Misalkan ketika Bapak Ibu mendapatkan surat rekomendasi dan surat rekomendasi itu ditunjuk di SPBU A, maka hanya di SPBU A itu saja yang nanti Bapak Ibu bisa mengambil BBM itu. Sesuai dengan surat rekomendasi. Misalkan di surat rekomendasi ditulis A, B, C, D, maka Bapak Ibu juga bisa melakukan pengisian di A, B, C, D. Tidak untuk yang di titik E, misalkan seperti itu. Artinya dengan teknologi kami sudah bisa melakukan pengendalian, artinya apa yang telah diterbitkan oleh instansi, dalam hal ini Dinas Pertanian, kami akan mengikuti itu, artinya penyaluran-penyaluran yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian di masing-masing wilayah, kami akan salurkan berdasarkan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh instansi Dinas Pertanian. Nah, kurang lebih kalau kita ngacu dengan proses transaksinya seperti ini dari konsumen, kemudian konsumen akan datang ke SPBU dengan membawa surat rekomendasinya, apakah nanti akan di operator akan menanyakan apakah sudah memiliki surat rekomendasi yang ber-QR. Jika sudah, maka ini akan dilakukan scan melalui EDC-nya, tapi jika belum, maka diminta untuk bisa ini menerbitkan surat rekomendasi yang ber-QR. Karena sekarang proses tadi disampaikan mengacu di PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025, di mana memang kita dituntut untuk meningkatkan ketepatan penyaluran, salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal ini adalah berbasis teknologi. Nah, jika memang belum, nanti diharapkan nanti semua dinas bisa mengeluarkan kembali, artinya surat rekomendasi yang berbasis QR melalui Ekstar dari BPH Migas nantinya. Nah, jika memang sudah, maka dari sini Bapak Ibu sudah bisa scan dan nanti akan dilakukan jika pengecekan nih terkait dengan NIK. Jadi ketika surat rekomendasi yang Bapak Ibu bawa ke SPBU Pertamina, kami akan melakukan di-scan Bu, melalui mesin EDC ini. Kami akan bandingkan dari surat rekomendasi yang sudah ditulis, yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pertanian itu apakah memiliki kesamaan. Karena ini penting Bapak Ibu, karena di lapangan sering kami beberapa kasus juga kami temui bahwa antara surat rekomendasi dengan NIK tidak sama. Ini yang penting sebagai bentuk tadi disampaikan terkait dengan peningkatan ketepatan penyaluran BBM subsidi dan pertanggungjawabannya. Nah, ketika surat rekomendasi itu sudah menyampaikan berdasarkan siapa yang berhak, kemudian berapa besarannya surat rekomendasi itu, alokasi yang diberikan, maka kita akan menyalurkan sesuai dengan apa yang ada di surat rekomendasi itu. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan misalkan 100 liter per bulan, maka kami maksimal yang bisa kami salurkan itu adalah 100 liter. Tidak lebih dari 100 liter. Itu sesuai dengan ini. Ini pentingnya kami menyampaikan bahwa jika memang angka 100 liter itu sudah tercapai, maka Bapak Ibu memaksa seperti apa, nozzle itu tidak akan bisa eee, mengeluarkan liter. Jadi tidak akan mengeluarkan BBM karena sistem yang ada di kami, di dispenser-dispenser SPBU itu sudah dikunci. Artinya ketika perintahnya dari mana? Perintahnya dari surat rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pertanian dalam hal ini. Nah, ini kami sampaikan proporsi penyaluran BBM CPT, artinya
JBT JBKP artinya biosolar dan Pertalite ya untuk bulan Mei kami sampaikan. Nah, kalau dilihat dari sektor ini artinya sebenarnya dari seluruh penyaluran kami di bulan Mei untuk yang solar itu untuk sektor pertanian sendiri itu sudah mencapai 50,1%. Artinya dari seluruh penyaluran kami, angka penyaluran yang secara konsumen itu 50,1%. Tetapi secara volume ini baru menempati di 24%. Artinya dalam ini periode 1 bulanan ya, kami melakukan reporting ini adalah reporting bulan Mei dari mulai 1 Mei sampai tanggal 31 Mei. Kurang lebih yang kami salurkan untuk sektor pertanian, khususnya untuk produk biosolar itu proporsinya mencapai 24,24%. Ini khusus untuk yang sektor non kendaraan, artinya kendaraan-kendaraan misalkan yang eh, roda 4, roda 6 ini tidak kita hitungkan. Ini khusus untuk yang kami sampaikan ini adalah informasi mengenai terkait dengan non kendaraan. Kemudian bagaimana untuk yang Pertalite? Untuk Pertalite cukup dominan karena di sini secara volume sudah menyentuh angka 36,9%. Kemudian dari jumlah konsumen itu sudah mencapai di 50,2%. Nah, sedangkan transaksi rata-rata yang dilakukan oleh masing-masing petani dalam setiap kali datang itu kurang lebih di angka 59 liter per transaksinya. Di bulan Mei ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami tekankan ini di bulan Mei. Nah, kemudian untuk yang Pertalite kurang lebihnya setiap transaksi atau setiap kali datang ke SPBU kurang lebih petani itu melakukan transaksi 57 liter setiap kali transaksinya. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan, nanti kami akan sangat terbuka untuk bisa melakukan diskusi untuk lebih memperdalam dari materi yang kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu Harmoko atas pemaparannya. Mungkin untuk materinya mohon izin di-share ya Pak ya. Baik Bu, nanti kami share ya Bu. Baik, untuk materi hari ini ada 3, dan untuk materi selanjutnya dari BPH Migas. Apakah Bu Silvera Mayangsari sudah bergabung? Ini Bu. Baik Bu, izin untuk materi selanjutnya dari BPH Migas kepada Bu Silvera Mayangsari, waktu dan tempat kami silakan. Izin share screen Ibu, Bapak Ibu. Baik Bu. Izin bahan kami sudah terlihat ya Bapak Ibu. Belum Bu? Oh ya, sudah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya Silvera dari BPH Migas. Izin melanjutkan materi dari kami selanjutnya terkait sosialisasi dan monitoring evaluasi peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan nomor 2 tahun 2023 terkait penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP. Uh, Bapak Ibu terkait berdasarkan peraturan kami, peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025, terlampir ini kami sampaikan yang termasuk sebagai konsumen pengguna JBT dan JBKP. Langsung saja ke untuk sektor pertanian.
Untuk usaha pertanian, konsumen penggunanya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan pembatasan luas maksimal 2 hektar yang diusahakan oleh perseorangan dan kelompok tani. Kemudian yang kedua, usaha pelayanan, jasa, alat, dan mesin pertanian yang melakukan usaha pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 hektar. Kemudian yang ketiga, konsumen pengguna selanjutnya yaitu peternakan, ya pengguna mesin pertanian dalam hal ini yang menggunakan chopper, traktor roda 2, dan pompa air. Selanjutnya, untuk terlampir kami sampaikan untuk penerbit surat rekomendasi, ini ada beberapa sektor, namun untuk usaha pertanian sudah kami highlight di sini untuk usaha pertanian, penerbit surat rekomendasi itu diberikan kewenangan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan di kabupaten kota tersebut, kemudian perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi usaha pertanian. Selanjutnya pada akhir tahun lalu Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 direvisi menjadi Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 dengan beberapa poin yang menjadi penyesuaian untuk sektor pertanian yang kami highlight di sini, bahwa untuk yang poin kedua ini langsung ke poin kedua ya Bapak Ibu. Untuk penyesuaian jangka waktu pemberlakuan surat rekomendasi untuk seluruh sektor konsumen pengguna maksimal 3 bulan. Kemudian yang ketiga, untuk pembatasan lama operasi alat mesin pertanian menjadi 8 jam per hari kecuali pompa air. Kemudian ditambahkan lagi kami sesuaikan adanya penambahan ketentuan pendelegasian penerbitan surat rekomendasi dari perangkat daerah ke unit pelaksana teknis UPT. Kemudian yang ke-8, apabila tidak terdapat unit pelaksana teknis pada tingkat administrasi kecamatan atau yang setingkat, kepala pemerintah kabupaten kota boleh menunjuk kepala kecamatan atau kepala administrasi setingkat untuk dapat menerbitkan surat rekomendasi. Yang ke-8 ini ada penambahan untuk konsumen peternakan yang dengan menggunakan alat mesin pertanian meliputi traktor roda 2, pompa air, dan chopper. Kemudian permohonan surat rekomendasi dari konsumen pengguna ke dinas nanti dapat membawa persyaratan-persyaratan umum yaitu KTP dan nomor induk berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh pemerintah, ataupun surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kepala daerah yang membidangi atau camat, lurah, desa, atau yang disebut dengan nama lain. Ini sifatnya atau ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya mereka nggak bawa semuanya, kan bisa memilih entah dia bawa NIB atau kartu usaha sejenis lainnya. Kemudian untuk persyaratan khusus, untuk sektor pertanian, surat keterangan, dokumen, spesifikasi alat mesin yang digunakan, minimal memuat informasi daya alat mesin. Untuk usaha pertanian, pengurusan surat rekomendasi atau pengembalian JBT atau JBKP dapat dilakukan secara kolektif dengan pengurusan surat rekomendasi. Pengambilan JBT atau JBKP dapat diwakilkan kepada salah satu konsumen pengguna yang tercantum dalam surat rekomendasi dengan membawa surat kuasa yang sah. Kami lanjutkan ke Ekstar. Aplikasi Ekstar ini sudah launching dari bulan Februari tahun 2024. Ini kami gunakan untuk mendigitalisasi penerbitan surat rekomendasi agar tepat sasaran dan tepat volume. Kemudian formulasi maksimal kebutuhan JBT dan JBKP ini sudah disesuaikan dalam rumus yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian penerbitan surat rekomendasi itu untuk 1 NIK, 1 surat rekomendasi per jenis BBM. Kemudian 1 surat rekomendasi dilakukan untuk 1 penyalur kecuali untuk nelayan dan atau transportasi air motor tempel. Ini dapat dengan 2 penyalur.
Kemudian dalam surat rekomendasi tersebut terdapat QR code langsung tercetak di edisi dan bisa langsung di-scan. Dengan Extar ini, data alokasi konsumen pengguna langsung tersedia dan realisasi surat rekomendasi otomatis tersimpan. Kemudian Extar ini sudah masuk ke dalam tahap 5. Untuk tahap 1, 2, 3, dan 4 ini sudah di 261 kabupaten kota. Berikut ini roadmap implementasi Extar 100%. Ini sudah di bulan Juli. Kami harapkan implementasi Extar di seluruh kabupaten kota dapat tercapai. Nah, berikut sebaran implementasi Extar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk implementasi Extar tahap 5 ini kategorinya adalah sebagian kabupaten kota sudah menggunakan Extar untuk usaha perikanan dan pertanian dalam penerbitan rekomendasi. Kemudian microsite di penyalur sudah dinonaktifkan. Nah, berikut kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap 5. Untuk Bapak Ibu yang belum paham atau ingin mempelajari mandiri aplikasi Extar, kami sudah menyediakan link YouTube. Bapak Ibu bisa silahkan belajar. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami di Helpdesk BPH Migas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas materinya. Mohon izin nanti materinya bisa di-share. Untuk selanjutnya materi terakhir dari PSP yang diwakili oleh Bapak Agus Hermansyah selaku Katimker Pengawasan Alsintra TPH. Kepada Bapak Agus, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu. Izin share screen ya, Bu ya. Ya, baik Pak. Siap Pak, sudah muncul Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Direktorat Migas di BPH Migas dan perwakilan dari Pertamina Patraniaga dan Bapak Ibu hadirin rapat sekalian. Baik, sedikit yang bisa kami sampaikan terkait BBM subsidi atau disebut juga dengan JBT untuk solar dan JBKP untuk Pertalite. Sedikit kami sampaikan bahwa kenapa BBM itu sekarang sangat penting, ya itu karena semua asintan, ya baik itu traktor, pompa maupun combine harvester itu semua membutuhkan BBM sehingga BBM menjadi komponen biaya operasional yang signifikan dalam kegiatan pertanian. Berikut kami sampaikan data bantuan alsintan selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2022 sampai dengan 2026 ini. Untuk yang prapanen dengan total 155.399 unit yang terdiri dari 9 jenis alsintan, ada kultivator, hidrotiller, kendaraan roda 3, pompa air, transplanter, traktor roda 2, roda 4, dan traktor roda crawler. Kemudian kami sampaikan ada data bantuan alsintan pasca panen dari 2022 sampai dengan 2026. Ada 23 jenis alsintan dengan total 24.947 unit. Setiap tahunnya kami di Dijen PSP kami dimintakan usulan kebutuhan kuota JBT solar dan JBKP bensin oleh BPH Migas. Dapat kami sampaikan selama 5 tahun terakhir ikut usulan kami terakhir itu untuk 2026 kami mengusulkan 1,5 juta KL
Namun disetujui oleh BPH Migas dengan kuota 1,399 juta KR. Kuota ini sama dari 2024 sampai 2026. Secara tren per tahun, usulan kami meningkat setiap tahunnya karena pertambahan jumlah alsintan yang cukup signifikan per tahun karena program Pak Menteri yang sangat fokus dengan mekanisasi pertanian. Kemudian dapat kami sampaikan beberapa permasalahan di lapangan terkait pembelian BBM bersubsidi, yaitu pertama apa namanya penerbitan surat rekomendasi baik melalui Ekstar ataupun yang manual yang menggunakan Ekstar itu masih ya belum optimal. Kemudian terjadi beberapa kasus penolakan oleh SPBU di lapangan. Kemudian stok JBT atau JBKP di SPBU kosong pada saat pembelian oleh petani, padahal petani sudah membawa surat rekomendasi. Kemudian beberapa kendala seperti daerah perbatasan biasanya ada petani yang eh, lebih dekat SPBU dengan kabupaten sebelahnya, pun tidak bisa mengambil di kabupaten tersebut, sehingga mereka jarak tempuhnya cukup jauh sehingga kesulitan petani mengambil BBM-nya. Kemudian pengamanan stok BBM khusus sektor usaha pertanian itu menghadapi El Nino tahun ini. Kemudian dengan adanya kondisi global pada saat ini, uh, kenaikan harga energi, maka ini juga berpengaruh terhadap penyediaan subsidi BBM oleh pemerintah. Harapan kami yang kami dapat sampaikan, semoga ketersediaan stok BBM begitu solar dan pertalite dapat dapat ada uh, uh, dapat tersedia dan kemudahan akses pembelian oleh petani dapat mudah sehingga berlanjutan kegiatan usaha pertanian dapat berlanjut guna mencapai sumber pangan nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pemaparannya.